Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aminin dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang sekali bisa menyapa seluruh pemirsa dan juga sahabat Aminin sekalian. Karena ini mungkin program yang baru untuk Aminin Channel, yakni kita akan menggelar talk show selama bulan Ramadan ini. Nah, pemirsa, berbicara tentang bulan Ramadan, maka kita sangat identik sekali bahwa bulan ini adalah bulan yang istimewa. Bulan yang penuh perjuangan, bulan yang penuh dengan jihad, dan juga bulan yang penuh dengan ujian. Nah, pemirsa Aminin, bukan hanya lapar, haus, dan dahaga serta hal lainnya, masih banyak lagi mungkin ujian yang juga hari ini sahabat Aminin rasakan. Benar tidak? Nah, mungkin sahabat Aminin bisa komen di kolom komen kita ya. Dan juga sampai hari ini apakah sahabat-sahabat Aminin masih berpuasa? Nah, boleh juga nanti komen. Nah, hari ini sahabat-sahabat dari Aminin kita akan membahas terkait Ramadan, bulan penuh ujian, Ramadan bulan jihad. Tentu saya tidak sendiri karena pada hari ini ada tamu yang istimewa bersama saya. Di samping saya, beliau adalah sosok ustadz yang rendah hati. Karena tidak mau dipanggil ustadz. Maunya dipanggil abang atau kakak begitu ya. Jadi saya langsung akan menyapa narasumber kita pada hari ini adalah Bang Hairi Fuadi. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam Wulan. Abang gimana hari ini, sehat? Sehat, alhamdulillah. Wulan sehat? Alhamdulillah Puasa. sehat. Masih puasa. Jadi Abang ini bersemangat tahun ini Bang. Gimana Bang? Pasti nuansanya berbeda ya sama biasanya? Sama aja, tapi memang setiap tahun kan kita harus tingkatkan produktivitas, semangat ya. Nah, bener banget, tingkatkan kayak produktivitas. kegiatan kita hari inilah. Kita bincang-bincang sambil menyapa sahabat-sahabat Aminin hari ini. Pagi-pagi saya udah diteror Kak Wulan, ya kan, bangun Bang katanya kan, kita syuting hari ini. Oke. Gitu. Baik Bang Hairi, tentu kita di tahun ini mungkin menjalani Ramadan yang ketiga di tahun pandemi ya, Bang. Betul. Ya. Nah, bagaimana sih sosok seorang Bang Hairi ini dalam mengilhami atau memaknai bulan Ramadan itu sendiri? Apa benar nih bulan Ramadan adalah bulan spesial dibanding bulan-bulan atau hari-hari lainnya nih, Bang? Iya, jadi kalau bagi saya sendiri ya Ramadan ini sama mungkin bagi Wulan dan bagi sahabat Aminin yang ngomongnya sahabat Aminin. Ini bulan istimewa dan bagi saya Ramadan ini bulan yang komplit. Jadi semua ada di bulan inilah. Ya Ramadan misalnya tadi disampaikan di tema tadi bulan jihad ya. Karena kita di bulan ini harus berjihad, harus berjuang terutama menahan lapar, menahan dahaga dan lain-lain. Tapi sebetulnya kalau hanya jihad dalam tanda kutip menahan itu sifatnya defensif. Nah Ramadan itu bukan hanya defensif dia, tapi dia ofensif. Jadi sebetulnya nggak ada alasan ya di bulan puasa kita lemes, kita nggak bersemangat dan lain sebagainya. Karena tadi ini bulan yang komplit Wulan. Contoh ya, Ramadan itu ada yang diistilahkan dengan bulannya ilmu pengetahuan. Nah, dia syahrul ilmu pengetahuan. Makanya di bulan Ramadan itu banyak orang tadarus. Dan bukan hanya tadarus Al-Quran. Apalagi di Jakarta ini Wulan. Di Jakarta ini semua tadarus ada. Tadarus Al-Quran, tadarus ekonomi, tadarus kebangsaan. Itu di kantor saya itu tadarus tani dan lain semuanya ya. Dan hari ini kita juga tadarus ya, mungkin diambil dari akar kata darasa yadrusu. Dan memang itu perintah ya. Perintah karena orang yang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu kan beda ya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wa la ya'lamun. Katakanlah apakah sama orang yang punya pengetahuan dengan orang yang tidak punya pengetahuan. Makanya ulama mengatakan ini pepatah Arab, ta'allam katanya. Belajarlah, falaisal mar'u yuladu aliman. Karena seseorang itu nggak ada yang dilahirkan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung alim, langsung pinter, langsung cerdas. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan orang yang punya ilmu itu berbeda dengan orang yang nggak punya ilmu. Nah maka yang pertama Ramadan itu ya bulan ilmu pengetahuan. Nah, nanti poin-poin berikutnya ya kita diskusi lagi. Oke, berarti tepat sekali hari ini kalau sahabat-sahabat Aminin juga ikut berbagi dan juga mendengarkan apa yang di-share di Aminin Channel begitu ya? Betul, dengerin tausiahnya Wulan. Ya kan? Dari Abang ini yang lebih tepatnya. Nah,
Bang, ini kan banyak mungkin yang masih memaknai Ramadan itu adalah ya udah kita harus puasa, kemudian nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu kan, Ya. nahan lapar, haus. Tapi sebenarnya apa sih ujian terberat di bulan Ramadan itu? Ujian terberat di bulan Ramadan. Tadi saya bilang yang pertama ya, bulan Ramadan itu bulannya ilmu pengetahuan. Nah, ini saya lanjutkan yang kedua, menjawab apa sebetulnya ujian terberat di bulan Ramadan. Ramadan itu yang paling esensial, yang kedua adalah bulannya empati. Karena kan kita diminta untuk menahan lapar dan dahaga itu supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang barangkali kurang mampu ya. Beli makan, beli minum, beli sandang, ya kemudian mendapatkan tempat tinggal yang baik. Nah, bulan puasa itu salah satu tujuannya itu, bulan. Jadi kehilangan konteks nih ya, kalau misalnya hari ini ada orang yang glorifikasi, kemudian euforia Ramadan, tapi yang diposting, yang disebarkan di akun media sosialnya menampilkan makanan-makanan yang mewah, yang kira-kira orang nggak bisa menjangkau itu, tapi nggak dibagi. Nah, kalau diposting dibagi masih nggak ada masalah, karena itu tadi ya bulan empati. Apalagi hari ini tuh ada fenomena namanya flexing, ya, ya orang-orang untuk mendapatkan validasi, kemudian rekognisi dari publik, nah, dia harus menampilkan kemewahan. Misalnya punya kendaraan yang mahal, yang mewah, punya jam tangan yang mahal, yang mewah, naik pesawat pribadi, kapal pesiar, dan lain sebagainya. Pokoknya dia mencoba memanipulasi pandangan publik, wah ini orang sukses, ini orang kaya, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya itu di Ramadan, ya di Ramadan kita diminta untuk mencoba melakukan refleksi ulang. Jadi Ramadan itu juga bulannya healing. Orang sekarang kan menganggap healing itu kan liburan. Yeah. Nah, healing sebetulnya itu refleksi. Nah, Ramadan itu bulan refleksi. Kira-kira kita ini hidup nih buat apa sih? Ya, hidup kita ini untuk menampilkan kebesaran, kemewahan, atau untuk bermanfaat pada orang banyak. Nah, Ramadan itu adalah momentum kita untuk melakukan ya refleksi-refleksi ini, mengembalikan kepada esensinya bahwa ini bulan empati. Kan kata Nabi, kalau kita makan misalnya ya, kalau kita masak, lalu kemudian masakan kita itu aromanya sampai ke tetangga kita, maka dagingnya juga harus sampai ke tetangga kita. Jangan sampai aromanya sampai di rumah tetangga kita, dagingnya nggak sampai. Nah, itu kan Nabi mengajarkan kita untuk berempati satu sama lain. Atau misalnya ada kawan kos-kosan ya. Ini kan banyak mahasiswa atau anak sekolah, kawan kos-kosan, kita makan. Nah, tapi kita tahu di samping kita mungkin kesulitan dia. Nah, maka makan itu jangan sampai bunyi tuh sendok dan garpunya. Nah, sedetil itu agama mengajarkan kepada kita untuk empati. Nah, Ramadan ini momentumnya. Momentum untuk kita, kira-kira kita mau tampilkan apa nih? Kira-kira mau sajikan apa kepada masyarakat itu? Apakah empati ataukah sesuatu yang sifatnya fata morgana kayak kemewahan dan lain-lain tadi? Tadi Ustadz, Abang ya kan, Abang sempat menyampaikan kalau lebih baik mungkin kita tidak menampilkan hal-hal kemewahan atau glorifikasi di sosial media begitu ya. Tapi kalau berbagi boleh. Nah, ini tentang berbagi mungkin menyinggung sedikit ini Abang ya. Berbagi kita share di sosial media. Itu kalau masih ada yang mengecap itu pamer atau ria, itu bagaimana itu? Iya, jadi kalau urusan yang sifatnya mengidentifikasi isi hati orang, itu bukan tugas kita. Jadi dalam agama itu ada kaidah namanya nahnu nahkumu bizzawahir. Kita itu menghukumi sesuatu atau menghukumi seseorang itu dengan apa yang tampaknya. Jadi misalnya ya ada orang nyumbang, lalu kita hakimi dia. Nah, itu dia ria, nggak bisa. Ya, karena kita yang lihat dia nyumbang, berarti dia melakukan kebaikan. Itu saja. Jadi bukan tugas kita tuh. Bukan tugas kita untuk mencari-cari kira-kira niatnya apa itu. Kira-kira motifnya apa itu. Nah, itu bukan tugas kita. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Karena sesungguhnya Allah lah yang sebaik-baik hakim itu. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Hanya Allah yang boleh menilai. Ya, begitu ya, Bang, betul ya? sekali. Kalau soal niat ya.
Oke, baik. Nah, tadi kita kembali lagi nih Bang terkait ujian-ujian di bulan Ramadan. Salah satunya kan supaya kita menghemat energi. Nih kan banyak generasi-generasi kita yang ya udahlah hemat energi sambil rebahan. Untuk efisiensi energi katanya gitu kan. Nah, itu boleh nggak sih ya Bang? Ya, jadi ini tahunan ya orang nanya ya, apakah tidur di bulan puasa itu bagian dari ibadah? Apakah rebahan itu masih konotasinya lawan kata dari produktif? Hari ini udah perkembangan zaman udah sangat luar biasa ya. Generasi rebahan tuh bukan berarti generasi yang nggak produktif. Justru sebaliknya ya, banyak kawan-kawan kita, adik-adik kita itu yang justru dengan rebahan dia bisa gain money. Oke. Nah, kita yang ketinggalan ini. Coba tanya aja adik-adik kita itu. Ya, kalau generasi saya, mungkin generasi Wulan ditanya anak-anak katanya waktu SD itu, apa cita-citamu, apa cita-cita kalian? Jawabannya udah kita tebak. Dokter, pilot, pegawai negeri, bupati, ya, gubernur, TNI, polisi, itu jawabannya. Tapi kan hari ini berubah ya. Dunia is totally changing. Berubah. Jadi lahirlah pekerjaan baru kan, yang sambil rebahan-rebahan, yang mereka main gaming ya, sambil rebahan-rebahan bisa melihat fenomena dunia kan dari gadget yang dia pegang. Macam-macam kan lahir pekerjaan hari ini. Ada social media analis, ada big data expert, ada macam-macam sekali. Jadi pekerjaan-pekerjaan lama juga sudah mulai punah. Nanti lihat aja tuh di swalayan-swalayan tuh. Udah nggak ada kali kasir itu. Karena semua bisa dilakukan secara online tap-tapan itu. Tukang parkir 5 tahun lagi udah nggak ada. Karena udah bisa bayar pakai flash, e-money, pakai tap cash. Ini bukan iklan ya. Maksudnya dompet digital itu. Di Jepang hari ini kan jadi manusia itu tidak lagi cemburu kepada sesama manusia. Tapi kecemburuannya kepada mesin, kepada robot ya. Makanya ada pertarungan antara man versus machine. Nah, maka kalau melihat fenomena ini, lalu kita korelasikan dengan apa yang kita refleksikan dengan ajaran agama kita, nah kita juga perlu kontekstualisasi nih. Ya nggak bisa kita tuding. Saya punya adik itu di rumah. Jadi dia kelas 6 SD ya, sekarang mau SMP, nggak dikira-kira dia minta lulus SD dia minta ke Jakarta, dia bilang. Dia mau kursus gaming. Dia sudah punya listnya itu ya. Dari harga 150.000 sampai ada yang harga 20 juta. Dia bilang dia yakin ini dia bisa gain money dari situ. Nah, tinggal nanti kita kontekskanlah dengan apa yang kita punya dari khazanah keagamaan ini. Oke, artinya bukan konotasi rebahan ya, tapi lebih ke produktivitasnya. Ya, jadi di bulan Ramadan, bulan puasa itu bukan alasan lah untuk kita kehilangan produktivitas. Walaupun memang karena sahur jam 4 pagi, bangun jam 9 pagi, ya kan, bangun jam 10 pagi misalnya, tapi sudah sholat subuh, ya nggak apa-apa. Tapi kan hari ini nggak ada batasan jam. Orang bisa bekerja. Nggak ada. Kalau dulu bekerja itu 8 to 5. Jam 8 sampai jam 5 itu waktu produktif bekerja. Hari ini enggak nih teman-teman, hari ini ya yang IO, yang videographer, yang fotografer dan lain-lain bisa kerja jam 10 malam, bisa kerja jam 1 malam ya, bisa kerja kapanpun. Bahkan ide muncul ini ya. Ya, jam 12 malam. Ide bisa muncul setelah jam 12 malam gitu. Jadi di dunia yang semakin borderless ini, yang semakin nggak ada sekat ini, waktu juga semakin fleksibel. Nah, harus menyesuaikan ini kita. Baik, nah Abang, ini setelah bulan Ramadan berakhir kita dijanjikan dengan adanya hari kemenangan. Apakah kemenangan itu hanya karena kita lolos dari ujian, tadi berbagai macam ujian ketika bulan Ramadan, atau kemenangan lain yang dimaksud? Ya, hari kemenangan itu maksudnya kalau yang saya pahami ya, dengan kita menjalani aktivitas di bulan puasa itu ya, kita bisa membuktikan bahwa produktivitas kita nggak berkurang. Jadi kalau produktivitas kita sustain, bahkan meningkat di bulan puasa, itu akan berpengaruh kepada bulan-bulan berikutnya. Karena kalau kita nggak makan siang aja kita bisa produktif, apalagi kalau kita bisa sarapan, makan siang, makan malam. Jadi hari kemenangan itu saya kira itu ya. Yang kedua, hari kemenangan itu juga sesuai dengan apa yang ditujukan oleh bulan Ramadan itu ya. Pertama kita bisa imsak.
kita bisa menahan diri. Imsak itu kan menahan artinya. Nah, kita bisa menahan diri. Yang kedua, kita bisa belajar banyak di bulan puasa itu. Karena ini bulan syahrul ilm. Bulannya ilmu pengetahuan, ya. Ada istilah tadarus tadi. Darasa yadrusu itu artinya kita memang diwajibkan untuk belajar lebih banyak. Di kampung itu nggak ada. Nggak kayak di sini. Ada kultum setelah sholat subuh. Ada kultum semasa waktu duha. Ada kultum ba'da zuhur. Ada kultum lagi setelah asar. Nanti sebelum witir ada lagi. Nah, bayangkan bagaimana tradisi di masyarakat kita menyikapi Ramadan sebagai bulannya ilmu pengetahuan. Nah, kalau dua itu kita jalankan, nah menuju kemenangan itu insya Allah akan bisa kita capai. Yang ketiga tadi ya bulan refleksi tadi. Ramadan itu bulannya healing. Kita refleksi. Kita kira-kira selama 1 tahun atau 11 bulan bekerja ini, bekerja untuk siapa? Apakah untuk perut kita sendiri? Apakah untuk keluarga kita? Ataukah untuk orang banyak? Nah, itu bulan refleksi namanya, bulan healing tadi. Nah, oke, baik. Ini menarik sekali pembahasan kita hari ini, sahabat-sahabat Aminin. Mungkin terakhir ini Abang, apa sih tips-tips untuk bisa lolos dari semua ujian di bulan Ramadan, supaya kita tadi mencapai kemenangan juga seperti yang Abang sampaikan, dan juga supaya kita kuat. Dan terakhir mungkin juga sekaligus pesan-pesan untuk seluruh sahabat-sahabat Aminin. Nggak ada tips ya, tapi sama ya, kita sama-sama peziarah. Kita ini sama-sama musafir. Sama-sama orang yang sedang menjalani perjalanan suci. Karena ini bulan yang suci. Maka ya sama-samalah kita saling mengingatkan dan saling menampilkan sesuatu yang positif. Jadi kalau bahasa anak sekarang itu positive vibes. Jadi menghadirkan getaran-getaran positif di ruang publik, ya memberikan inspirasi positif di ruang publik. Maka Ramadan itu akan bisa dijalani dengan baik. Karena memang di era medsos ini ya, jadi ruang digital itu kayak pasar dia. Ada kebaikan, ada keburukan, ada kebaikan, ada keburukan, pokoknya semua ada. Semua ada di situ. Ada artis punya anak, ya. Ada pasangan artis, dia punya anak. Saya lihat di medsos itu. Nah itu dibully oleh netizen. Anaknya dibully oleh netizen. Nah bayangkan bagaimana ruang digital itu bisa menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan kalau kita tidak mengisi dengan getaran-getaran positif tadi. Nih kalau misalnya Aminin nggak bikin konten begini, ya apa jadinya medsos hari ini? Apa jadinya ruang publik hari ini? Makanya itu pasar. Jadi kita berlomba-lomba tuh ya. Di sana ada orang jual ular, sini kita jual kambing. Ya kan, di sana orang ada jual, bukan berarti ular binatang yang nggak ini ya, nggak, ini cuma hanya sekedar ini apa? Contoh ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Hairi. Mungkin juga pemirsa bertanya-tanya. Ini tadi sempat saya singgung di awal, kalau beliau itu Ustadz yang rendah hati tidak mau dipanggil Ustadz gitu. Mungkin boleh ya gitu. sampaikan di akhir ini Bang, kenapa alasannya? Enggak, canda aja saya. Masih muda saya. Baik, terima kasih sahabat Aminin. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini tentang Ramadan bulan penuh ujian, Ramadan bulan jihad. Saya Ulan Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.